Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 125. Mazmur 125. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu semua. Saya akan bacanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Tema yang saya sampaikan adalah Tuhan meneguhkan orang benar. Tuhan meneguhkan orang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih dan setia. Kami mau dengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu bertita dan bertata atas hidup kami, dan Roh Kudus bekerja supaya kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam Engkau kami bermegah, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami. Kalaupun kami hidup ada Kristus, dan mati ada keuntungan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang percaya itu adalah orang yang tidak melepaskan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan firman Allah yang adalah kehidupannya. Tema yang saya sampaikan adalah Tuhan meneguhkan orang benar. Dikatakan di Mazmur 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Harusnya sebagai orang percaya, apapun keadaan di tengah-tengah dunia, entah itu dunia itu sedang mengalami pasang surut kehidupan, entah itu dunia mengalami goncangan-goncangan yang hebat oleh karena pandemik ini, atau virus corona ini, atau COVID-19 ini, itu tidak menjadi persoalan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah orang-orang percaya. Karena Tuhan siap menolong. Karena Tuhan siap memprotek kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan jelas sekali Mazmur 125, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Artinya orang percaya tidak goncang, tidak takut, tidak cemas, tidak gelisah dengan kehidupan dunia. Karena Allah ada, siap menolong orang percaya. Karena Allah ada. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kehidupan apapun bukan berarti itu dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Justru goncangan-goncangan itu, orang percaya melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang terjadi atas orang percaya. Tuhan pasti meneguhkan orang benar. Apa yang diyakini orang benar, itu yang terjadi.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah ada dan Allah pasti akan menolong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menjaga umatnya atau orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Mereka berada di sekeliling Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berada di sekeliling umatnya. Jadi inilah diteguhkan Tuhan bagi orang-orang benar, bahwa Tuhan di sekeliling umatnya. Itu berarti Allah menjaga umatnya. Kemanapun umatnya berada, di situ Allah ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tak perlu sanksi dengan Tuhan yang selalu ada bersama-sama orang percaya, selalu ada di tengah-tengah orang percaya, di sekeliling umatnya. Tuhan berada di sekeliling umatnya. Tak perlu menyaksikan kehadiran Tuhan, tak perlu menyaksikan bagaimana Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan orang benar, sehingga kemanapun orang benar ada, di situ Tuhan ada. Amin Bapak Ibu. Kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan di sekeliling umatnya. Dan ini sesuatu yang tidak pernah terpisahkan antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak berniat untuk menjauhkan umatnya dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini penting sekali. Saya heran, ada juga orang percaya namun tidak percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Tuhan tidak pernah melepaskan keselamatan bagi orang percaya. Tuhan tidak pernah melepaskan rahmat dan pertolongannya kepada orang percaya. Tidak pernah ada dalam diri Tuhan untuk melepaskan kasihnya, rahmatnya, kebaikannya kepada orang percaya. Tidak akan pernah melepaskan itu. Di dalam orang percaya dikatakan dalam kitab Ibrani 6 ayat 9, itu jelas sekali. Ibrani 6 ayat 9. Saya akan membacanya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata-kata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Memiliki sesuatu yang lebih baik dan mengandung keselamatan. Artinya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan tidak pernah terlepas dan tidak pernah Tuhan abaikan dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya bersalah, orang percaya datang, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan terjadi atas orang percaya. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kebaikannya, kemurahannya, perhatiannya kepada orang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terpenting kita memiliki hubungan yang selalu mau diperbaiki oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan tidak pernah hilang atas orang percaya. Jangan kita anggap dunia sedang bergoncang, kemurahan Tuhan tidak pernah bisa terjadi atas hidup kita. Jangan kita anggap bahwa Tuhan tidak lagi kesulitan dengan keadaan sulit untuk membantu orang percaya. Jangan oleh karena sepertinya ada sesuatu yang tidak pernah terjadi yang baik. Oh, itu karena ketidakpercayaan. Tetapi yang jelas,
Tuhan tidak pernah mengabaikan perjanjian dengan umatnya. Tuhan katakan bahwa Dia berada bersama dengan umatnya di sekelilingnya. Luar biasa sekali. Tuhan berada bersama dengan umatnya di sekelilingnya. Kalau kita berada di sekeliling Tuhan, apa yang kita harus gentarkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang menjadi keresahan hidup kita? Apa yang menjadi masalah yang terlalu besar bagi hidup kita? Tidak ada. Bahkan Tuhan sendiri berjanji, keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Siang hari tidak menjadi masalah buatmu, malam hari tidak menyusahkan hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan di sekeliling umatnya. Kita baca lagi Mazmur 105 ayat 3. Itu jelas. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Itu sudah pasti. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tidaklah mungkin kita menabur yang baik, yang jahat datang sama kita. Apa terus kita alami seperti itu? Tidak. Bisa saja kita menabur baik, tapi ditolak orang. Tetapi tetap yang baik itu akan terjadi atas hidup kita. Kita akan menuai yang baik. Hanya masalah waktu kapan yang baik itu akan hadir atas hidup kita. Di ayat ketiga jelas, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Nah, orang fasik selalu menabur yang jelek. Makanya dibilang tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Orang fasik selalu menabur kejahatan, sehingga orang benar kadang-kadang mengalami kesulitan atau kendala atau mengalami masalah oleh karena perbuatan orang fasik. Perbuatan orang fasik ya tentu tidak akan menuruti firman Allah. Perbuatan orang fasik seringkali menjadi masalah bagi orang-orang benar. Karena orang fasik selalu menabur yang jelek. Entah itu fitnah, entah itu berbuat sesuatu yang curang, yang jelek, dan juga yang memutuskan sesuatu yang salah merugikan orang benar. Banyak sekali yang terjadi. Ada baru-baru di berita, orang ini sebenarnya tidak kena COVID, tetapi orang ini kan akan masuk di dalam satu pekerjaan yang lebih baik. Namun dibilang orang ini setelah diperiksa kena COVID, supaya gagal. Ini yang ditaburkan oleh orang-orang fasik. Orang fasik selalu kompromi dengan dosa, sehingga ini kadang-kadang menjadi penghalang untuk orang benar untuk menerima yang baik. Namun itu tidak persoalan. Tuhan tahu hal itu. Karena orang fasik pasti apa yang dilakukan akan menimpa hidupnya, yaitu bencana yang Tuhan sediakan. Saudara, Tuhan sanggup merendahkan orang fasik. Ya, Tuhan sanggup merendahkan orang fasik. Tuhan sanggup melepaskan orang benar dari cengkraman orang fasik, dari rancangan-rancangan yang jahat orang fasik. Tuhan sanggup membebaskan orang benar dari hal-hal yang jahat. Percayalah, apa yang ditabur orang fasik, hal yang buruk, yang akan kembali kepadanya. Sama seperti orang yang menggali lubang, nanti akan jatuh juga orang itu di perangkap lubang yang dibuatnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu orang fasik kita tidak usah kaget dan heran. Perbuatan kecurangannya, rencana-rencana yang tidak baik, itu pasti namanya orang berdosa. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu meneguhkan orang benar dan tidak mengabaikan kehidupan orang benar. Dikatakan di ayat yang ketiga, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang benar.
Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Tidak akan tinggal tetap. Justru orang benarlah akhirnya menerima yang baik dari Tuhan. Ini Tuhan meneguhkan orang benar. Jadi yang pertama tadi Tuhan meneguhkan orang benar bahwa orang benar percaya bahwa Allah itu ada. Orang benar percaya bahwa Allah itu menjaga umatnya. Orang benar percaya bahwa kefasikan pasti akan menimpa hidup orang yang berbuat fasik. Itu pasti menimpa bencana bagi orang fasik. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Nah, yang keempat dikatakan jelas, jalannya kehidupan orang fasik itu adalah menyimpang. Itu dikatakan ayat 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini jelas, jalannya orang fasik itu berliku-liku. Jalannya sesat perilakunya. Tidak mungkin melekat kepada hati orang benar. Tidak mungkin ya, orang benar itu jalannya menyimpang kalau dia tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan pasti akan mengikuti jejak Tuhan. Dan pasti dia tidak akan mau hidup di jalan yang sesat perilakunya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesat perilakunya artinya orang benar selalu mengandalkan apa yang diharapkan itu berdasarkan pemikirannya yang selalu tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang yang sesat itu adalah bagian daripada kehidupan orang yang fasik. Karena mereka adalah orang-orang yang memang suka akan hal-hal yang menyimpang, suka akan hal-hal yang berbau dosa, suka akan hal-hal yang mengakal-akalan. Ya, mengakal-akalan. Suka. Itulah orang-orang yang jauh dari jejaknya Tuhan. Orang benar selalu mengikuti jejaknya Tuhan. Ini harus kita amini bersama-sama. Karena orang yang benar itu akan menghidupi kehidupannya dengan nilai-nilai yang kekal. Orang benar itu akan menghidupi kehidupannya dengan firman Allah yang menjadi satu-satunya kebenaran baginya. Berbeda dengan orang fasik, berliku-liku jalannya. Dikatakan di sini ayat yang ke-5, berbelit-belit. Kalau udah berbelit-belit, udahlah, jangan diharapkan. Artinya, kalau ada orang fasik dalam pemahamannya, keputusannya berbelit-belit maksud saya, lebih bagus. Gak perlu diharapkan. Harapkanlah hal-hal yang benar dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah kehidupan orang fasik. Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik terus berkanjang berbuat kefasikan, menyebar kefasikan, sehingga orang benar menjadi cemburu dan orang benar akibatnya dengan perbuatan orang fasik menjadi fasik. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Tuhan akan meneguhkan orang benar. Makanya Tuhan berada di sekeliling umatnya. Makanya Tuhan katakan bahwa Tuhan itu ada dan siap menolong. Makanya Tuhan juga meneguhkan kehidupan orang benar. Dan Dia tidak membiarkan orang fasik dalam keangkuhannya, melainkan Tuhan akan merendahkan orang fasik tersebut.
Dan Tuhan sendiri mengatakan jelas bahwa Tuhan berbuat baik kepada orang benar. Orang benar bukan berarti tidak bersalah, tapi orang benar yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mau datang kepada Tuhan, melekat hatinya kepada Tuhan dan mengikuti jejaknya Tuhan. Orang benar bukan berarti tidak bersalah, tetapi mau minta ampun kepada Tuhan dan mau memperbaiki hidupnya dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting sekali buat kita. Situasi yang sekarang ini tidak mudah kita lewati. Kita harus mau mengikuti jejak Tuhan dan tidak menyimpang dan tidak mengikuti jalan yang berbelat-belit. Tuhan tidak suka hal-hal yang seperti demikian. Karena itu Tuhan selalu memberikan perkenanannya kepada orang benar. Ketika orang benar terus memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, memegang firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya digoncangkan dengan keadaan dunia. Bahkan Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan melepaskannya. Tuhan sedia membantu, mengayomi, menolong. Tuhan sedia mendukung kehidupan orang benar. Amin Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini menjadi satu keteguhan hati kami yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah membiarkan orang benar dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Tuhan meneguhkan orang benar dengan kebaikan-kebaikannya, dengan kasih-Nya yang meliputi orang benar, bahkan dengan kebajikan yang dilimpahkan kepada orang benar. Dan itu terjadi supaya orang benar tidak ikut tercemar dengan orang-orang fasik. Orang fasik yang selalu menabur yang jelek pasti akan menuai yang tidak baik. Tidak mungkin orang yang menabur ketidakbaikan akan menuai yang baik. Tetapi justru orang yang menabur yang jelek akan menuai bahaya bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kecamkanlah ini. Baiklah kita menabur yang benar supaya kita menuai yang benar dari Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang kau alami sakit penyakit, tidak ada yang tidak dapat disembuhkan Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan hal ini. Tuhan sangat peduli. Yang sakit oleh karena keteledoran, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit oleh karena COVID, Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Yang sakit oleh penyakit jantung, penyakit hepatitis, kanker, paru-paru, dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan penyakit diabetes dibebaskan Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sangat dekat dengan umatnya. Berada di sekeliling orang-orang benar. Tuhan sangat dekat. Bahkan Tuhan meneguhkan kehidupan orang benar yang diharapkan orang benar. Meneguhkan. Artinya Tuhan mau menjawab pergumulan-pergumulan yang menjadi permasalahan hidup orang benar. Tuhan menyembuhkan dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Yesus Kristus dan kuasa yang dari Roh Kudus memberikan sejahtera dan damai bagi kita semua. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Amin.